minal muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah yang telah memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad yang telah memberikan pedoman tarbiyah kepada kita semua hingga menjadi manusia yang mentalnya bersih dan akhlaknya luhur. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema narkoba. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa itu narkoba? Ya, betul. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lainnya. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau bahan yang dapat digolongkan menjadi golongan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman yang baik berbentuk sintetis maupun non-sintetis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menjadi 3. Jenis narkotika ini: narkotika pertama, narkotika kedua, dan narkotika ketiga. Yang pertama adalah narkotika golongan pertama. Narkotika golongan ini termasuk narkotika yang paling berbahaya. Mengapa? Karena narkotika ini memiliki daya adiktifnya yang sangat tinggi. Tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua ini juga memiliki daya adiktifnya yang tinggi, tetapi sangat bermanfaat untuk ilmu kedokteran, penelitian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah narkotika golongan ketiga. Golongan ketiga ini memiliki daya adiktifnya yang ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk narkotika golongan ketiga ini yaitu asetihidrokodemia dan dihidrokodemia. Berbagai jenis narkotika yang beredar luas di negara kita, yaitu Indonesia. Di antaranya yaitu ganja dan opium. Ganja adalah merupakan narkotika yang berasal dari tanaman perdu yang daunnya berbentuk singkong. Tumbuhan ini jenis banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Sumatera Utara, Aceh, Sumatera bagian tengah, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa. Kita ambil contoh satu, yaitu di negara Aceh. Di negara Aceh ini, daun ini dipergunakan untuk bahan penyedap pada masakan. Tetapi dalam perjalanan waktu, bahan ini disalahgunakan dan ditanam secara besar-besaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ciri-ciri daun ganja: yang pertama, daunnya bergerigi. Yang kedua, jumlah daun selalu ganjil. Dan jika diremas-remas akan mengeluarkan bau yang khas. Dan yang kedua adalah opium atau candu. Bunga dengan bentuk yang sangat indah, dan dari pohon opium inilah diambil getahnya untuk diolah. Pohon opium ini banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Thailand, dan Kamboja. Teman-teman di sini ada yang tahu mengapa daerah ini dikatakan sebagai segitiga emas? Enggak?
karena daerah tersebut merupakan daerah perdagangan terbesar dan memiliki keuntungan yang banyak. Dan ini merupakan perdagangan yang ilegal. Contoh, baru-baru ini terdapat berita yang sangat hangat, yang masih hangat di telinga kita, yaitu tentang presenter Kata Hati. Ada yang tahu? Semua pintar. Ia ditangkap oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, sesaat setelah ia pesta narkoba. Di kalangan artis lainnya yang pernah tersandung oleh masalah narkoba ini adalah mantan vokalis Krismati, yaitu Semi Simulangkir, dan aktor yang terkenal yaitu Roy Martin. Ya, dunia keartisan memang sangat dekat dengan narkoba. Selain dunia selebritis, narkoba ternyata sudah masuk lembaga kepolisian dan kehakiman. Beberapa polisi dan hakim yang seharusnya memberantas konsumsi narkoba, tetapi malah terlibat dalam pemakaian dan peredarannya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah virus narkoba. Narkoba ini sekarang sudah menjangkit di kalangan pelajar. Akhir-akhir ini banyak terjadi tawuran pelajar di sana sini yang sangat merugikan masyarakat di sekitarnya. Hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh penggunaan narkoba. Karena salah satu efek pemakaian narkoba adalah emosi yang tidak terkontrol dan perasaan yang sangat sensitif, sehingga ada sedikit masalah saja pemicu tawuran antar pelajar. Jadi dengan semakin meluasnya pemakaian narkoba di kalangan pelajar, remaja dan mahasiswa akan berdampak langsung dengan merosotnya kualitas manusia, juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah dan kualitas kejahatan. Bukan hanya kejahatan kelas teri, tapi juga kejahatan kelas kakap, serta dengan sikap sadis antara lain penyiksaan, perampokan, dan pembunuhan. Ada juga hanya demi narkoba anak membunuh orang tuanya sendiri. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, kita berantas semua ini. Dan kita sebagai pelajar, kewajiban kita adalah belajar, dan terus belajar. Bukan hanya pandai untuk mengolah dan memproduksi narkoba, tetapi pandai untuk memilih masa depan yang baik. Dan kita harus berantas narkoba ini dengan hati yang tegar dan jiwa yang pemberani. Dalam pemberantasan narkoba ini, kita meminjam istilah TNI. Ada slogan yang sangat terkenal, yaitu apabila Anda ingin memerangi suatu peperangan, maka kenalilah musuhmu. Begitu juga dengan pemberantasan narkoba. Dengan pengetahuan tentang narkoba dan seluk-beluknya, kita dapat mengatakan tidak untuk narkoba. Say no to drug, say no to drug, dan say no to drug. Akhirnya, jika ada kekurangan dan khilaf, saya mohon maaf. Dan maka itu semua adalah berasal dari Allah dan kewajiban kita untuk mengikutinya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi penampilan dari kontestan pertama. Kita beri aplaus pada Ahmad Goedan. Ya, pidatonya sangat menggebu-gebu ya, berapi-api. Mari kita sambut kontestan yang kedua dari kelas 9A, Ahmad Vito Kurniawan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil